Bab 116-120. Bab 116, Ice Spirit Blazing Grass. Dingin dan kegelapan di sekitar menyelimuti keduanya saat mereka berjalan di dalam gua gunung yang tenang. Di tengah kesunyian, hanya langkah kaki lembut dua orang yang bisa terdengar. Suasana di sekitarnya menyebabkan Dokter Peri secara naluriah memeluk dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan berjalan perlahan di depannya. Keraguan-raguan singkat kemudian, dia meningkatkan langkahnya dan mengikuti di belakangnya. Di lingkungan ini, hanya pemuda di depannya yang memberinya rasa aman. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit dalam suasana yang sunyi, Dokter Peri mulai merasa bahwa suasana yang sangat sunyi itu tak tertahankan. Namun, pada saat itu, pemuda di depannya tiba-tiba berhenti. Ah! Dokter Peri gagal bereaksi tepat waktu dan mengetuk pelan ke punggung Xiao Yan. Pertemuan intim itu menyebabkan Dokter Peri mundur selangkah dengan wajah yang sangat merah saat dia dengan malu berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Kontak lembut sebelumnya juga menyebabkan Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berat. Dia terbatuk-batuk sambil menunjuk ke arah pintu batu di mana cahaya kuning samar dipancarkan dan tanpa daya berkata, "Ini jalan buntu." Mendengar ini, Dokter Peri menyatukan alisnya dan maju dua langkah. Menghadap ke pintu, dia berkata dengan suara yang dalam, "Di belakang pintu batu seharusnya menjadi tujuan kita. Jika tetua kuno membangun sebuah gua di sini, saya tidak berpikir bahwa dia akan menciptakan gua yang tidak mengarah kemana-mana." Petik 2. Xiao Yan melangkah maju dan menyentuh pintu batu. Setelah memperkirakan ketebalannya, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Pintu batu itu sangat tebal dan membutuhkan kekuatan Dousi untuk mendobraknya dengan paksa. Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menggunakan kekuatan. Lihatlah cahaya kuning yang dipancarkan dari pintu batu, ini jelas merupakan teknik perangkap elemen tanah. Jika Anda lebih memperhatikan detailnya, tidak sulit untuk membukanya. Setelah memberi Xiao Yan tatapan meremehkan, Dokter Peri meletakkan tangannya yang kurus di pintu batu yang mulai bergerak perlahan. Kamu tahu tentang teknik jebakan. Jika aku mengingatnya dengan benar, itu adalah sesuatu yang Dousi kuasai dengan elemen kayu atau tanah. Melihat wajah serius dari Dokter Peri, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya saja saya telah membaca beberapa buku tentang teknik jebakan. Saya tidak bisa dianggap kompeten tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika saya menggunakannya untuk menyelidiki. Dokter Peri dengan ceroboh menjawab saat gerakan tangannya tetap anggun seperti biasanya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tetapi tidak mengganggu surveinya. Tatapannya menjauh dari pintu batu dan menggunakan cahaya redup, mengukur dinding batu di sekitarnya. Di dinding batu ada beberapa ukiran samar. Mereka menjadi kabur tapi Xiao Yan bisa melihat beberapa bentuk manusia yang mungkin ditinggalkan oleh pemilik gua. Menemukannya, sama seperti Xiao Yan sedang mempelajari dinding batu, suara bahagia Dokter Peri mendorongnya untuk mengalihkan pandangannya. Di samping dinding batu, Dokter Peri sudah berjongkok, tangannya yang kurus menyentuh titik kecil yang menonjol di dinding batu. Ketika dia menekannya, suara berderit perlahan bergema di dalam gua. Menonton pintu batu yang naik, Xiao Yan menghela nafas lega dan mengacungkan jempol pada Dokter Peri. Mengikuti pintu batu yang naik, cahaya redup memancar dari belakangnya, mengusir kegelapan di sekitar mereka. Melihat interior cerah di balik dinding batu, Dokter Peri tersenyum tetapi mundur dua langkah. Kemudian dia menghadap Xiao Yan, mengangkat dagunya dan tersenyum, "Silakan, masuk." Mengangkat bahunya, Xiao Yan mengambil beberapa batu dan dengan kasar melemparkannya ke dalam gua. Dia merasa sedikit tenang ketika dia tidak melihat reaksi apapun. Kamu benar-benar orang yang terlalu berhati-hati. Melihat bahwa Xiao Yan tidak lupa untuk berhati-hati bahkan pada saat ini, Dokter Peri hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Terima kasih atas pujianmu." Tersenyum acuh tak acuh, Xiao Yan melangkah hati-hati melintasi pintu batu dan memasuki interior. Melihat Xiao Yan telah melangkah maju, Dokter Peri mengikuti dari belakang. Setelah melangkah ke bagian dalam gua, jangkauan penglihatan mereka tiba-tiba melebar. Di balik pintu batu itu ada sebuah ruangan besar yang tampak agak sederhana dan kosong. Dipasang di dinding adalah batu bulan yang digunakan sebagai sumber cahaya. Di tengah ruangan ada kursi yang mendudukkan kerangka dengan tengkoraknya yang jatuh diletakkan di atas tulang pahanya. Adegan ini, jika dilihat dari suasana yang tenang ini, tampak cukup mengerikan. Di depan kursi ada meja batu hitam yang lebar dan panjang. 3 wadah batu terkunci ditempatkan dengan rapi di atasnya. Selain itu,
Ada sejumlah besar koin emas mengkilap dan barang berharga lainnya di 3 sudut lainnya. Hanya dengan jumlah koin emas, total kekayaan di ruangan ini lebih dari ratusan ribu. Barang-barang berharga dan uang bukanlah sesuatu yang tidak dimiliki Xiao Yan dan dari cara barang-barang berharga ini ditempatkan secara acak, tampaknya pemiliknya juga tidak menganggapnya tinggi. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari emas mengkilap, memindahkannya ke sudut terakhir ruangan. Kebahagiaan muncul di wajahnya ketika dia melakukannya. Sudut terakhir ruangan adalah petak bunga yang dibuat dengan menumpuk tanah bersama-sama. Di dalamnya tumbuh banyak bunga dan tanaman berbeda yang menyelimuti hamparan bunga dengan wewangian. Sambil menatap tanaman ini, Xiao Yan dan Dokter Peri bergegas maju serempak. Orang biasa mungkin tidak mengenali tanaman ini tetapi mereka tahu betul bahwa tanaman yang tampaknya biasa ini lebih berharga daripada tumpukan emas di dalam ruangan. Daun biru ungu, buah ginseng roh putih, biji teratai salju. Dokter Peri menatap kosong ke petak bunga kecil. Satu demi satu, nama-nama bahan medis langka dan mahal diam-diam melompat dari mulutnya yang merah basah. Rumput es roh berkobar. Saat dia mengalihkan pandangannya ke petak bunga, Xiao Yan tiba-tiba menarik kembali pandangannya dan menatap tajam ke tengah petak bunga tempat rumput merah dan putih tumbuh. Daun rumput ini dipisahkan menjadi 2 warna. Batangnya, yang berwarna putih, juga ditutupi dengan tetesan dari apa yang tampak seperti kristal es sementara ujungnya yang kemerahan seperti bola api yang menyala. 2 warna dan elemen yang berlawanan telah tumbuh secara ajaib di tanaman. Kabut samar mengelilingi tanaman ini, membuatnya tampak mengambang di antara awan. Rumput aneh ini bernama Ice Spirit Blazing Grass, bahan yang sangat langka yang juga merupakan bahan penting untuk Blood Lotus Pill. Xiao Yan dengan bersemangat menatap rumput obat saat ekspresi gelisah muncul di wajahnya. 2 dari bahan obat yang dia tidak temukan beritanya meskipun telah mencari di seluruh kota Wutan selama 6 bulan telah berakhir di tangannya tidak lama setelah memulai perjalanannya. Keuntungan tak terduga ini adalah sesuatu yang memenuhi hati Xiao Yan dengan kebahagiaan. Apakah kamu juga mengenali ini? Mengamati bagaimana Xiao Yan dengan penuh semangat menatap rumput berkobar roh es, Dokter Peri bertanya dengan suara terkejut. Ini adalah sesuatu yang saya butuhkan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebelum memiringkan diri untuk menatap Dokter Peri. Sungguh orang yang tidak disukai. Memilih yang paling berharga langsung dari kelelawar. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Dokter Peri segera mengangkat alisnya dan bergumam dengan enggan. Tersenyum malu, Xiao Yan melambaikan tangannya, maaf, tapi aku sangat membutuhkannya. Aku sudah mencarinya cukup lama. Melihat bahwa Dokter Peri masih tampak tertekan, Xiao Yan hanya bisa berkata tanpa daya, mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Aku akan mengambil Ice Spirit Blazing Grass. Adapun ramuan obat yang tersisa di sini, Anda akan mengambil 2/3 dan saya akan mengambil 1/3 sisanya. Mendengar saran Xiao Yan, Dokter Peri mengangguk. Warna wajahnya tampak sedikit lebih baik. Xiao Yan menghela nafas ketika dia melihat Dokter Peri menganggukkan kepalanya. Tanpa khawatir akan menimbulkan kecurigaan, dia mengeluarkan banyak botol batu giok yang indah dari cincin penyimpanannya dan sekop batu giok. Dia dengan hati-hati menggali tanah di sekitar Ice Spirit Blazing Grass dan akhirnya menempatkan tanaman itu, bersama dengan tanahnya ke dalam botol batu giok. Xiao Yan dengan cepat menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya sebelum membuka sudut mulutnya dan tersenyum. Setelah itu, dia menyerahkan sekop giok kepada Dokter Peri yang menunjukkan padanya untuk menggali tanaman obat. Mata Dokter Peri mengikuti rumput berkobar roh es saat Xiao Yan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum dengan enggan menarik pandangannya. Untuk seseorang seperti dia yang menyukai obat-obatan, mendapatkan satu tanaman obat yang sangat langka akan membuatnya jauh lebih bahagia daripada mendapatkan ratusan ribu uang atau perhiasan. Dokter Peri menghela nafas, merasa sangat jengkel di dalam. Seandainya orang ini tidak secara tidak sengaja menemukan rahasia di tebing, semua ini akan menjadi miliknya. Tapi sekarang, sayangnya, mengingat hal ini menyebabkan dia merasakan keinginan untuk menangis tetapi air matanya tidak keluar. Kamu harus pergi dan mati, bajingan. Setelah mengutuk, Dokter Peri menerima sekop dari Xiao Yan dan mulai dengan hati-hati menggali tanaman obat yang berharga dari petak bunga sebelum memasukkannya ke dalam botol batu giok. Setelah mengamati Dokter Peri yang menggali tanaman obat, tatapan Xiao Yan sekali lagi menjelajahi seluruh ruangan tapi dia tidak melihat apapun yang menarik. Akhirnya,
Dia mengembalikan pandangannya kembali ke tiga wadah batu yang diletakkan di tengah ruangan. Xiao Yan perlahan berjalan menuju bagian depan meja batu dan menyentuh kunci logam. Dia merasakan kehangatan saat kulitnya bersentuhan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Agar dapat mempertahankan kehangatan dalam waktu yang lama, kunci itu jelas bukan terbuat dari logam biasa. Tidak ada gunanya mencoba menghancurkannya dengan paksa. Di mana kuncinya? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekeliling. Matanya segera jatuh ke kerangka yang duduk di belakang meja batu. Ketika dia menurunkan pandangannya, matanya menjadi cerah ketika dia menemukan tiga kunci hitam tergantung di tangannya. Menggosok tangannya, Xiao Yan melangkah maju dan menatap kerangka itu. Jijik memenuhi hatinya saat dia perlahan melepaskan tinjunya sebelum dengan hati-hati meraih kunci dan menariknya dengan ringan. Retak. Karena tahun-tahun yang telah berlalu, kekuatan kecil berhasil mematahkan lengan kerangka itu, menyebabkannya jatuh. Melihat tangan kerangka yang patah, Xiao Yan tersenyum canggung sebelum membungkuk pada kerangka yang tersisa. Setelah itu, Xiao Yan membungkuk untuk mengambil lengan yang patah, berniat untuk menggantinya. Tangan Xiao Yan melingkari lengan kerangka saat alisnya tiba-tiba naik. Dia bisa merasakan bahwa berat tulang ini sedikit tidak wajar. Dari sudut matanya, Xiao mengintip dokter peri yang dengan hati-hati menggali tanaman obat sebelum kembali ke tulang kerangka di tangannya. Matanya mengamati bagian yang patah di bagian atas hanya untuk menemukan bahwa ada gulungan kecil yang tersembunyi di dalam celah tulang. Mengamati gulungan tersembunyi yang tersembunyi, Xiao Yan menelan ludahnya saat jarinya tanpa sadar meraih ke dalam dan dengan cepat menariknya keluar sebelum melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Hanya setelah gulungan itu berada di cincin penyimpanannya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menyapu debu dari lengan kerangka sebelum meletakkannya kembali ke posisi semula. Xiao Yan menyeringai, melemparkan kunci di tangannya dan perlahan menuju ke tiga wadah batu di atas meja batu. Bab 117, Teknik Flying Dou, Sayap Elang. Xiao Yan membawa kunci kotak dan sekali lagi, dia menyentuh kunci logam yang hangat. Memiringkan kepalanya dan melirik dokter peri yang telah selesai menggali semua tanaman obat, dia tersenyum dan berkata, cepat ke sini. Saya tidak ingin dituduh mencoba mengantongi semuanya ketika saya membuka kotak-kotak ini. Setidaknya kamu memiliki semacam hati nurani. Dokter peri mengangkat hidungnya, membawa 10 botol plus di dadanya dan meletakkannya di atas meja batu. Akhirnya, dia dengan enggan memilih 6 botol dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Hei, ini milikmu. Xiao Yan menerimanya dengan senyuman, melihat sekilas dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Rumput berkobar roh es sudah ada di tangannya sehingga tanaman obat berharga lainnya tidak terlalu penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan 3 kunci hitam di depan dokter peri dan tersenyum, kalau begitu aku akan membukanya. Buka mereka. Setelah menatap Xiao Yan dengan kesal, dokter peri dengan cepat memasang botol giok di pinggang dan dadanya. Segera, pinggangnya yang sempit tampak jauh lebih penuh dari sebelumnya. Xiao Yan menjilat bibirnya saat dia menatap wadah batu. Dia secara acak memilih salah satu kunci, mengangkat kunci pertama dan memasukkannya dengan hati-hati. Bukan ini. Kuncinya macet di tengah jalan menyebabkan Xiao Yan mengangkat bahu dan menggantinya dengan kunci kedua. Salah lagi. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memegang kunci terakhir dengan erat dan sekali lagi dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang kunci. Melihat kunci perlahan menghilang ke dalam kunci, Xiao Yan dan dokter peri keduanya secara tidak sengaja menahan napas. Satu-satunya suara di seluruh ruangan berasal dari kunci yang didorong melalui lubang kunci dari kunci logam. Dentang. Tiba-tiba, suara yang jelas cahaya dipancarkan dari dalam ruangan, mendorong tangan Xiao Yan untuk membekukan. Ini tidak terkunci. Melihat belenggu kunci diluncurkan dari kunci, Xiao Yan menghela nafas lega dan berkata, cepat dan buka. Wajah dokter peri penuh dengan keinginan dan kebahagiaan saat dia berkata dengan suara tidak sabar. Xiao Yan melirik dokter peri yang cemas tetapi tidak mengindahkan panggilannya. Sebaliknya, dia meraih tangannya dan melangkah mundur. Dia kemudian menyejajarkan telapak tangannya dengan kotak dan melepaskan kekuatan kuat dari telapak tangannya yang mengangkat tutup kotak batu. Setelah tutupnya diangkat, Xiao Yan menunggu lebih lama dan menghela nafas lega setelah melihat tidak ada reaksi. Melirik dokter peri yang melingkarkan tangannya di dadanya sambil menatapnya dengan dingin, Xiao Yan hanya mengangkat bahu, selalu baik untuk sedikit berhati-hati. Jika kamu dilemparkan ke pegunungan Magic Beast,
aku pikir kamu akan memiliki waktu yang lebih bahagia tinggal di sana daripada di dunia luar. Alasannya karena bahkan binatang sihir itu tidak berhati-hati sepertimu. Dokter Peri melengkungkan bibirnya dan berkata, saya berbagi pemikiran yang sama. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Setelah melemparkan tatapan tajam pada pria tak tahu malu di sampingnya, Dokter Peri berjalan menuju meja batu. Dia melihat ke dalam kotak batu yang terbuka dan terkejut. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke dalamnya dan mengambil gulungan kuno berwarna pelangi. Apa ini? Xiao Yan ingin tahu melihat ke atas dan bertanya. Buku racun yang mencatat metode pembuatan racun. Dokter Peri membuka gulungan itu dan berkata sambil tersenyum. Buku racun. Mengangkat alisnya karena terkejut, Xiao Yan mengambil gulungan itu dari tangan Dokter Peri dan meliriknya. Melihat beberapa kata yang tertulis di sisi gulungan 7 warna, Xiao Yan berkata dengan takjub, buku racun pelangi. Sebenarnya ada sesuatu yang berfokus pada bagaimana membuat racun. Jangan bilang bahwa orang yang meninggalkan ini juga seorang dokter. Dokter biasanya satu-satunya di benua Doqi yang menggunakan racun untuk melindungi diri mereka sendiri. Orang-orang yang unggul dalam menggunakan posisi seperti itu biasanya disebut Poison Master di dalam benua. Namun, status Master Racun masih jauh dari status alkemis. Mungkin begitu, tapi Anda tidak diizinkan untuk membagi ini dengan saya. Karena afinitas unsur saya tidak bisa menjadi seorang alkemis jadi saya hanya bisa mengandalkan hal-hal ini. Ekspresi sedih muncul di wajah Dokter Peri setelah dia berbicara. Jelas bahwa keinginan terbesarnya adalah menjadi seorang alkemis dan bukan master racun yang dibenci dan tidak disukai orang. Mengamati Dokter Peri yang tampak sedih, Xiao Yan tersenyum, menyerahkan gulungan 7 warna dan berkata, ini adalah hal yang cukup bagus tetapi akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk menguasainya. Hanya berlatih, Doqi menghabiskan seluruh energiku. Saya tidak cukup bodoh untuk memulai sesuatu yang lain, menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Terima kasih. Dokter Peri merasakan kelegaan yang mendalam di hatinya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan dan memberi yang terakhir anggukan terima kasih. Anda dapat menyimpan apa yang ada di tangan Anda. Saya mungkin tidak dianggap sebagai pria terhormat, tetapi mengingat hubungan kami saat ini sebagai mitra, saya tidak akan mencoba mengambil segalanya untuk diri saya sendiri. Mengamati Dokter Peri yang melambat menyingkirkan gulungan pelangi, Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan suara lembut. Wajah Dokter Peri tercengang saat rasa malu muncul. Dia melepaskan tangannya, memperlihatkan sekantong kecil bubuk hijau di atasnya. Aku ditangkap merah oleh Xiao Yan, Dokter Peri berwajah merah kehilangan kata-kata. Lupakan, menjadi seorang wanita, itu wajar bagi Anda untuk mengambil beberapa tindakan pencegahan ketika Anda datang dengan saya untuk mencari harta karun. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Sekali lagi, Dokter Peri mengucapkan terima kasih saat dia buru-buru menyingkirkan bubuk hijau di tangannya. Xiao Yan menyentuh wajahnya dan mengalihkan pandangannya ke arah wadah batu kedua. Dia memasukkan kunci dan perlahan memeriksa interiornya. Apa efek dari bubuk hijau itu? Saat kunci di tangannya perlahan-lahan dimasukkan lebih dalam ke dalam kunci, Xiao Yan secara acak melontarkan pertanyaan. Ini dibuat dengan Drunken Dragon Grass dan beberapa bahan obat lain dengan efek sedatif. Setelah dihirup ke dalam tubuh, itu akan menyebabkan seseorang tertidur setidaknya selama setengah hari. Tapi bubuk ini hanya racun sederhana. Siapapun yang memiliki kekuatan tertentu akan dapat menggunakan Doqi untuk menekan efeknya dan memaksanya keluar dari tubuh. Dokter Peri dengan malu menjawab. Untungnya itu bukan racun yang mematikan. Setidaknya kamu tidak begitu kejam. Xiao Yan menggosok bibirnya, memutar pergelangan tangannya dan tersenyum, ini terbuka. Mengikuti suara Xiao Yan, kotak batu yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan. Di bawah cahaya Moonstones, semua yang ada di kotak batu segera diungkapkan kepada Xiao Yan dan Dokter Peri. Gulungan lain. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat gulungan hitam yang ditempatkan di dalam kotak. Dia memasukkan tangannya ke dalam kotak, mengeluarkan gulungan itu dan membolak-baliknya. Akhirnya, tatapannya berhenti pada kata-kata kecil di tepi gulungan, teknik dou terbang suan tinggi, sayap elang. Teknik dou terbang. Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih besar saat dia menggumamkan kata-kata yang tidak dikenalnya. Dalam keterkejutannya, dia berkata dengan suara serak, ini sebenarnya teknik terbang dou yang langka. Teknik dou terbang. Apa itu?
Mendengar nama ini untuk pertama kalinya, Dokter Peri mengedipkan matanya dengan ragu. Dia telah mendengar tentang teknik serangan Dou, teknik pertahanan Dou, teknik agility Dou dan banyak lainnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang teknik Dou terbang. Seperti namanya, teknik Dou ini bisa membuat seseorang terbang di udara. Xiao Yan memukul bibirnya karena terkejut saat dia menjelaskan. Terbang. Bukankah itu sesuatu yang membutuhkan kekuatan setidaknya seorang Douling? Dokter Peri menunjukkan keterkejutan awal pada penjelasannya sebelum tampak bingung. Di benua Douqi, hanya dengan kekuatan Douling seseorang dapat meninggalkan tanah dan terbang untuk jarak pendek. Hanya setelah kekuatan seseorang mencapai kekuatan Douwang atau Douhuang, seseorang dapat menggunakan Douqi untuk membentuk sepasang sayap energi di punggungnya. Sayap ini akan memungkinkan mereka untuk mengatasi ikatan mereka ke tanah dan terbang di antara awan. Adapun teknik Flying Dou, itu adalah teknik rahasia aneh yang memungkinkan praktisi untuk membentuk dua ekstensi kecil yang menonjol dari pembuluh darah di punggung seseorang. Dengan dua ekstensi ini, seseorang akan dapat membentuk sepasang sayap dan terbang di udara bahkan jika seseorang tidak memiliki kekuatan Douwang. Terbang adalah sesuatu yang merupakan godaan besar bagi banyak orang. Untuk memenuhi godaan ini, banyak orang kuat mengerahkan semua upaya mereka untuk meraih mimpi yang tak terjangkau menjadi seorang Douwang. Pada saat yang sama, banyak juga yang ingin mencari jalan pintas dengan menemukan teknik Dou tipe terbang yang langka dan berharga ini. Xiao Yan perlahan menghela napas panjang sambil memegang gulungan hitam di tangannya. Dia dengan paksa menekan kebahagiaan dalam dirinya sebelum melambaikan tangannya ke Dokter Peri. Saya tahu, ini berlaku untukmu kan? Setelah mengamati tindakan Xiao Yan, Dokter Peri memahami niatnya dan mengangguk tanpa daya. Haha, semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Xiao Yan menyeringai. Akuisisinya hari ini hampir menyebabkan wajahnya lumpuh karena tersenyum. Masih ada satu lagi. Ayo cepat, kami akan pergi begitu kami membukanya. Dokter Peri mengalihkan pandangannya ke kotak batu terakhir dan mendesak. Bersenandung. Dengan dua akuisisi, tubuh Xiao Yan penuh energi. Dia memegang kunci terakhir yang tidak digunakan dan bersiap untuk membuka kotak batu. Ruangan yang luas itu sekali lagi menjadi sunyi. Saat Xiao Yan membungkukkan tubuhnya dan hendak membuka kotak itu, dia tiba-tiba menegang. Dia dengan cepat berbalik dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Seseorang datang. Apa? Mendengar kata-kata itu, Dokter Peri juga terkejut. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Hanya kita berdua yang tahu tentang tempat ini. Saya tidak salah dengar. Ada beberapa orang. Xiao Yan menatap Dokter Peri dengan wajah mengerikan. Rasa dingin melintas di matanya. Kamu curiga aku telah memanggil orang-orang ini. Melihat ekspresi Xiao Yan, kemarahan muncul di wajah Dokter Peri. Seandainya aku ingin menyakitimu, kamu akan mati berkali-kali. Melihat kemarahan di wajah Dokter Peri itu tampak asli, Xiao Yan menyatukan alisnya dan dengan cepat berbalik. Dia mencoba memasukkan kunci di tangannya ke dalam kunci tetapi dalam kecemasannya, dia berulang kali gagal melakukannya. Sialan! Membiarkan teriakan marah, Xiao Yan meraih kotak batu dengan kedua tangan dalam upaya untuk mengangkatnya. Sayangnya, ia menemukan bahwa wadah itu menempel di meja batu. Bodoh! Xiao Yan sekali lagi memarahi dengan wajah pucat sebelum perlahan menghela nafas. Dengan suara dingin, dia berkata, mereka ada di sini. Mendengar kata-kata Xiao Yan, dokter kecil dengan cepat mengarahkan pandangannya ke arah pintu batu. Telinganya juga menangkap suara langkah kaki yang mendekat. Dokter Peri. Terima kasih telah memimpin jalan. Sepertinya informasi yang berhasil kami dapatkan itu benar. Petik 2. Lebih dari 10 sosok perlahan masuk dari kegelapan di luar pintu sementara tawa yang akrab dan menyenangkan bergema di dalam ruangan. Muli. Setelah mendengar suara itu, Dokter Peri segera mengatupkan giginya erat-erat. Bab 118, Pelarian Hidup atau Mati. Di luar pintu batu, lebih dari 10 sosok perlahan muncul, menghalangi pintu masuk. Sosok lain berjalan masuk dari belakang mereka. Di bawah cahaya dari Moonstones, wajah sosok itu akhirnya terungkap untuk mengidentifikasi pemimpin muda perusahaan mercenari kepala serigala, Muli. Ketika tatapannya awalnya menyapu tumpukan emas mengkilap di sudut, keserakahan terungkap di matanya. Dia menjilat bibirnya sebelum mengarahkan pandangannya ke dua kotak batu yang dibuka oleh Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, maaf mengganggu kalian berdua.
Xiao Yan perlahan mengencangkan cengkeramannya pada kunci di tangannya. Wajahnya berubah sedikit suram saat dia melirik dokter peri yang mengerutkan kening di sampingnya dengan dingin berkata kepada Muli, kamu mengikuti kami. Itu tidak bisa dianggap sebagai berikut. Beberapa hari yang lalu, saya telah menerima informasi bahwa dokter peri telah menemukan gua harta karun. Karena saya tidak tahu tentang lokasi tepatnya. Muli mengangkat bahu dan berkata, bagaimana Anda mendapatkan informasi ini? Saya hanya memberitahu asisten saya Li Fei tentang ini. Anda menyuapnya. Kecurigaan melintas di wajah dokter peri, tetapi dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Wanita itu cukup bodoh. Hanya dengan beberapa kata manis, dia dengan patuh menceritakan semuanya kepadaku. Muli tersenyum, tidak menyangkal spekulasi dokter peri. Kamu keparat. Dengan alis yang diluruskan, dokter peri berteriak. Maaf, tetapi hal-hal ini di sini terlalu penting bagi perusahaan tentara bayaran kepala serigala kami. Begitu kita memilikinya, kita akan dengan mudah dapat menyerap semua faksi di kota Qingshan. Ketika saat itu tiba, kita akan memiliki kemampuan untuk berkembang di luar kota. Visi kami terletak di luar kota kecil ini. Muli berkata tanpa emosi. Serahkan barang-barang itu kepadaku. Peri dokter, Anda harus sangat jelas tentang perasaan saya untuk Anda. Selama Anda bersedia menjadi milik saya pasti tidak akan menganiaya Anda ketika saya akhirnya mengambil alih perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Muli menatap dokter peri dengan penuh emosi saat dia berbicara dengan nada yang semakin lembut. Menjadi milikmu. Hanya berbicara denganmu sekarang membuatku jijik. Suara dokter peri terdengar kejam saat bibir merahnya yang basah terbuka untuk mengejeknya. Tampaknya tindakan Muli menyuap orang-orang di sekitarnya telah memicu kemarahannya. Rasa dingin melintas di mata Muli saat dia tersenyum dan berkata dengan lembut, itu tidak penting. Aku akan memaksamu untuk tetap di sisiku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Muli mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan yang pendiam di sampingnya dan tertawa, aku sudah memberitahumu untuk bergabung dengan perusahaan tentara bayaran kepala serigala tetapi kamu menolak untuk mendengarkanku. Sekarang, sudah terlambat bahkan jika Anda ingin bergabung. Petik 2. Perusahaan tentara bayaran tanpa dadosi sebenarnya sesombong ini. Xiao Yan menggosok hidungnya dan memprovokasi menggelengkan kepalanya. Setidaknya akan mudah untuk membunuhmu. Muli mengungkapkan senyum yang penuh dengan niat membunuh. Serahkan barang-barangnya. Aku akan membiarkanmu mati utuh. Muli dingin menatap Xiao Yan dengan tangan disilangkan di dadanya. Xiao Yan dengan dingin menarik mulutnya. Tatapannya mengamati lencana di dada 10 tentara bayaran aneh yang menghalangi jalan keluar, melihat sekilas kekuatan mereka. Semua tentara bayaran ini memiliki kekuatan Douze bintang 4 atau 5 sementara Muli adalah Douze bintang 6. Setelah menimbang barisan lawan di dalam hatinya, hati Xiao Yan tenggelam. Pada kondisinya saat ini, dia paling bisa menangani Douze bintang 4. Jika dia melepaskan pedang berat hitam dari punggungnya, dia seharusnya bisa bertahan melawan Douze bintang 6. Namun, saat ini ada lebih dari 10 tentara bayaran yang sangat kuat di dekat pintu batu. Dalam keadaan normal, jika mereka menyerangnya sebagai sebuah kelompok, Xiao Yan kemungkinan besar akan terbunuh dengan kekuatannya saat ini. Guru, Xiao Yan berteriak memanggil Yao Lao di dalam hatinya tetapi tidak mendapat jawaban. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Sepertinya tidak mungkin membuat Yao Lao membantunya keluar dari kekacauan ini. Muli memeluk lengannya dan berdiri di tengah pintu batu. Wajahnya yang tampak menyeramkan menatap wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat dan merasa seperti kucing yang bermain dengan tikus. Meskipun Anda memiliki potensi besar, itu belum dikembangkan. Sejujurnya, aku takut kamu akan membalas dendam di masa depan. Untuk menghindari rasa khawatir tentang kemungkinan seperti itu, aku harus membunuhmu di sini dan sekarang. Dengan ringan mengetuk jari-jarinya di tangannya, Muli berbicara sambil tersenyum. Sejak dia masih kecil, ayahnya telah memperingatkannya, jika mungkin, untuk membunuh siapapun yang telah dia sakiti dan tidak membiarkan pihak lain memiliki kesempatan untuk kembali untuk membalas dendam. Xiao Yan menatap Muli yang penuh senyum dan matanya menyipit. Selama bertahun-tahun, dia adalah orang yang selalu menggertak orang lain tetapi dia belum pernah menyaksikan serangan kelompok semacam ini dengan niat untuk membunuh. Kamu benar. Jika saya memiliki kesempatan untuk pergi, saya pasti akan membuat masalah bagi perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Sudut mulutnya naik dengan dingin saat Xiao Yan berbicara.
Sungguh mengagumkan bahwa Anda mampu tampil kuat dalam situasi seperti ini. Tetapi Anda hanya memperkuat niat saya untuk membunuh Anda. Muli tersenyum saat niat membunuh melintas di matanya. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya, mengungkapkan niat membunuh yang sama di matanya. Sama seperti Xiao Yan sedang mempertimbangkan bagaimana melarikan diri, tangannya yang berada di belakangnya tiba-tiba bergerak saat ada sesuatu yang didorong ke atasnya. Menyipitkan matanya, Xiao Yan mengepalkan tangannya tanpa ada yang memperhatikan saat sudut matanya secara acak melirik Dokter Peri yang berdiri dekat di sampingnya. Ini obat penenang dari sebelumnya. Bibir merah Dokter Peri bergerak sedikit, mengeluarkan suara samar ke telinga Xiao Yan. Mencondongkan kepalanya sedikit, Xiao Yan menyapu pandangannya ke dinding di dalam ruangan. Ketika dia melihat 3 moonstones yang memancarkan cahaya redup, sebuah ide lahir di hati Xiao Yan. Tetap dekat denganku. Xiao Yan menginstruksikan dengan ekspresi serius. Dokter Peri mengangguk patuh. Pada saat ini, semua harapannya untuk melarikan diri telah ditempatkan pada Xiao Yan. Lakukan. Bunuh anak itu. Ingatlah untuk tidak menyakiti Dokter Peri. Itu adalah wanita saya. Menonton pasangan itu, Muli dengan tegang melambaikan tangannya dan memerintahkan. Ya, setelah mendengar perintah Muli, 5 dari 10 tentara bayaran aneh di belakangnya langsung melangkah maju dan dengan ekspresi ganas menyerang pasangan itu. Melihat pintu batu itu masih tertutup rapat meski kehilangan 5 orang untuk diserang, Xiao Yan mengerutkan kening. Tentara bayaran yang berhati-hati ini membuatnya sakit kepala. Bang! Setelah melirik tentara bayaran yang menyerangnya, Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan yang kuat melemparkan kantong obat penenang ke udara, yang kemudian meledak. Bubuk yang tersebar langsung menutupi seluruh ruangan. Tahan nafasmu. Mereka yang berada di pintu tidak diizinkan untuk bergerak. Saya ingin pintunya diblokir. Masih, serang mereka. Melihat bubuk obat yang berserakan, wajah Muli berubah saat dia dengan cepat meneriakkan perintahnya. Perintah Muli menyebabkan gangguan di antara tentara bayaran dengan cepat menjadi tenang. 5 tentara bayaran di ruangan itu mengeluarkan senjata mereka dari pinggang mereka dan menyerang Xiao Yan dan Dokter Peri dengan tatapan tajam. Meraih Dokter Peri dengan satu tangan, Xiao Yan menarik diri lebih jauh ke dalam ruangan. Dia kemudian tiba-tiba melengkungkan tangannya, segera mengisap moonstone di dinding ke arahnya. Moonstone terlepas dari dinding dan terbang ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan memutar tangannya dan moonstone disimpan ke dalam ring. Setelah kehilangan salah satu sumber cahayanya, seluruh ruangan menjadi lebih gelap. Setelah menyimpan salah satu moonstones, wajah Xiao Yan terlihat serius saat dia mengalihkan pandangannya. Tangan kanannya menyedot 2 moonstones yang tersisa yang juga dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Ketika moonstone terakhir disimpan ke dalam cincin penyimpanan, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Pada saat kegelapan turun, Xiao Yan menarik lengan Dokter Peri, berputar, dan melesat ke arah pintu keluar yang dia ingat dari ingatannya. Jangan panik. Keluarkan percikan api Anda. Mereka yang di pintu, jangan bergerak dan mereka yang di dalam ruangan tidak datang. Ingat, bunuh siapapun yang berani datang ke pintu. Kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan wajah Muli menjadi gelap. Namun, dia sangat cerdas dan membuat keputusan yang tepat dalam hitungan detik. Dengan pemimpin di sekitar, perusahaan tentara bayaran kepala serigala juga menjadi tenang. Tentara bayaran yang membawa percikan api dengan cepat mengeluarkan mereka. Namun, tepat saat mereka hendak menyerang mereka, angin kencang menyapu tentara bayaran ini. Ini diikuti oleh telapak tangan yang membawa kekuatan ganas yang menghantam dada mereka. Segera, beberapa tentara bayaran yang tidak dapat bereaksi tepat waktu mengeluarkan tangisan teredam dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia datang. Dia ada di pintu batu. Cepat, hentikan dia. Tentara bayaran yang diserang menahan penderitaan mereka dan berteriak. Mendengar bawahannya berteriak, wajah Muli sekali lagi menjadi gelap. Dia mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa dan secara kebetulan berakhir di tepi pintu batu, benar-benar menghalangi satu-satunya jalan keluar. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat dan ganas ditembak dari depan mereka. Seandainya beberapa bintang 5 doze di pintu batu tidak bereaksi tepat waktu, mereka akan tersingkir olehnya. Meskipun itu tidak terjadi, beberapa sosok ini terpaksa terhuyung mundur beberapa langkah. Selama beberapa sosok itu goyah, 2 angin kencang diam-diam keluar dari celah. Di dalamnya, pada saat angka-angka ini pulih,
sudah terlambat untuk menghentikan pasangan dan mereka hanya bisa berteriak pada Muli yang berdiri di belakang, pemimpin perusahaan muda. Mereka menuju ke arah Anda. Petik 2. Muli menyipitkan matanya dan merentangkan kedua kakinya, menghalangi terowongan sempit dengan tubuhnya. Dia memegang tangannya erat-erat dan douki hijau muda secara bertahap mengalir. Di bawah pengaruh douki, tangannya mulai berubah menjadi warna kayu. Saya ingin melihat bagaimana Anda sebagai bintang 2 Douzes mendorong saya kembali dalam konfrontasi langsung. Dengan tawa dingin, Muli mengeluarkan mutiara berpendar malam dan melemparkannya ke depan. Cahaya redup hanya memiliki radius sekitar 2 atau 3 kaki tetapi lebih dari cukup di terowongan sempit ini. Tidak lama setelah dia melemparkan Night Luminescent Pearl ke depan, dua sosok melangkahi itu dengan kecepatan tinggi. Dengan cahaya dari mutiara, Muli bisa melihat bayangan kabur dari niat membunuh di wajah Xiaoyan. Kembali, melihat Xiaoyan bergegas ke arahnya seperti ngengat ke api, Muli tertawa dengan suara dingin. Kayunya seperti tinju yang dikelilingi oleh lampu hijau, dengan kejam dan marah menyerang Xiaoyan sambil membawa kekuatan agresif. Teknik Xuan Dou rendah, kekuatan hutan. Douki menuju ke arahnya menyebabkan wajah Xiaoyan menggigil. Dia mengangkat matanya dan bisa dengan jelas melihat tatapan sinis di mata Muli. Sialan, Xiaoyan memarahi dalam hatinya saat dia menarik napas. Tangannya kemudian meraih pedang hitam besar di punggungnya dan mengangkatnya sambil menangis. Memutar pergelangan tangannya, dia menyimpan pedang itu ke dalam cincin penyimpanan. Dengan hilangnya pedang besar itu, kecepatan Xiaoyan meledak dalam sekejap mata. Douki yang bergerak lambat dalam dirinya tiba-tiba menyembur melalui nadinya seperti gelombang pasang. Ini adalah pertama kalinya Douki Xiaoyan meletus setelah ditekan. Dia mengencangkan tinjunya dan banyak pembuluh darah mulai bergetar. Kekuatan yang menakutkan dengan cepat dikumpulkan. Merasakan gelombang Douki di tubuhnya, dorongan kuat untuk bertarung muncul di wajah lembut dan tampan Xiaoyan. Matanya dengan dingin melirik Muli, yang berada dalam jangkauan. Douki dalam dirinya mulai mengikuti jalur Qi yang telah ditentukan sebelumnya oleh teknik Dou dan mulai berputar dengan cara yang tidak terkendali. Ledakan oktan. Sebuah teriakan bergema di dalam hatinya hampir menyebabkan lengan baju di lengan Xiaoyan mengencang. Kain yang awalnya lembut telah berubah menjadi sesuatu yang sekeras logam. Ruang kosong di bawah lengan baju mengandung kekuatan yang kuat saat Xiaoyan menarik tinjunya ke belakang sebelum melemparkannya ke depan dengan kekuatan ledakan. Bang! Kedua kepalan tangan bertemu di bawah gua sempit dan suara teredam seperti guntur bergema di seluruh terowongan untuk waktu yang lama. Melihat bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang sama dengannya, wajah Muli berubah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat beberapa tingkat dalam sekejap mata. Aku sudah menghentikannya. Cepat, bunuh dia dengan cara apapun. Raungan dingin dan menyeramkan bergetar dari tenggorokan Muli. Kekuatan yang Xiaoyan tunjukkan saat ini telah menyebabkan pemimpin perusahaan muda yang sangat licik ini menjadi cemas. Bahkan di usia yang begitu muda, orang ini mampu bertarung setara dengan dirinya sendiri, Douze bintang 6. Sulit membayangkan seberapa kuat dia dalam beberapa tahun. Jika Xiaoyan dibiarkan melarikan diri, perusahaan tentara bayaran kepala serigala berpotensi menghadapi kemungkinan kehancuran. Hanya berpikir untuk membalas dendam dengan kekuatan luar biasa itu menyebabkan niat membunuh Muli melonjak. Mendengar teriakan Muli, sudut mulut Xiaoyan terangkat mengejek. Dia menggerakkan bibirnya, meledak. Bang! Ledakan lain yang diredam terdengar. Namun, ledakan ini datang dari dalam tubuh Muli. Spot! Kekuatan tiba-tiba yang meledak di tubuhnya menyebabkan wajah Li Mu memutih dalam sekejap. Seluruh tubuhnya bergetar sebelum akhirnya dengan keras batuk seteguk darah. Pergi. Setelah menyerang Muli, Xiaoyan dengan paksa menahan keinginan untuk membunuhnya. Dia segera menarik dokter peri dan tanpa melihat ke belakang, menyerbu ke arah tebing berbahaya di luar. Segera setelah Xiaoyan kabur, lebih dari 10 tentara bayaran menyerbu dari dalam ruang batu. Setelah melihat wajah pucat Muli di tanah, wajah mereka terperanjat. Pemimpin perusahaan muda Douze bintang 6 benar-benar dipukuli oleh pemuda itu. Realitas mengerikan di depan mereka ini menyebabkan mereka berada dalam keadaan syok sesaat. Idiot, apa yang kamu berdiri di sana menatap? Pergi dan kejar dia. Kita harus membunuh anak itu. Begitu kita pergi, lepaskan sinyal kita dan suruh mereka yang menyergap di luar untuk membunuhnya. Melihat wajah kosong bawahannya, Muli sekali lagi batuk darah sambil menangis dengan marah.
Iya, teriakan Muli mendorong tentara bayaran untuk pulih dari keterkejutan mereka saat mereka buru-buru menjawab. Setelah itu, mereka menghadap pintu keluar dan buru-buru mengejar Xiao Yan dan Dokter Peri. Dengan susah payah, Muli menarik dirinya dan bersandar di dinding batu sambil menghela napas panjang. Tatapan sinis muncul di matanya. Mengepalkan tinjunya erat-erat dan meninju batu, dia berkata dalam-dalam, "Bajingan kecil. Sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Petik 2. Xiao Yan tanpa ekspresi menarik Dokter Peri sambil terus menyerang menuju pintu keluar. Tinju yang dia sembunyikan di lengan bajunya berlumuran darah segar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan tersembunyi di Octane Blast melawan lawan setelah mengetahuinya. Hasilnya bagus di luar ekspektasinya. Namun, konfrontasi langsungnya dengan Muli juga sedikit melukainya. Mengingat pikiran licik Muli, dia akan menempatkan lebih banyak tentara bayaran Wolfhead Mercenary Company di atas tebing. Dengan napas terengah-engah, Dokter Peri mengingatkan. Hanya dengan memanjat tebing kita memiliki kesempatan untuk tersesat di hutan dan melarikan diri. Jika tidak, kematian menunggu kita. Xiao Yan menjawab dengan muram. Setelah kita keluar dari terowongan, jangan memanjat tebing. Jika mereka memotong tali kami akan jatuh ke kematian kami. Apakah kamu punya rencana lain untuk melarikan diri jika kita tidak memanjat? Atau apakah Anda berniat menunggu yang lain keluar dan membunuh kami? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata tanpa menghentikan langkahnya. Dokter Peri menggigit bibir merahnya seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku bisa membawamu pergi bersamaku." Jantung Xiao Yan berdebar kencang dan dia terdiam. "Jangan terlalu pelin-pelan. Aku tidak akan menyakitimu setelah kamu membantuku." Melihat keraguan Xiao Yan, Dokter Peri bisa menebak apa yang dipikirkan pria yang selalu berhati-hati ini dan hanya bisa memarahinya tanpa daya. Perlahan melepaskan napasnya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Melihat persetujuan Xiao Yan, Dokter Peri mengeluarkan seruling bambu pendek dari saku dadanya dan meletakkannya di mulutnya. Ketika dia meniup ringan, suara yang agak aneh dipancarkan dari seruling bambu, melewati terowongan dan berputar ke arah langit. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Menonton pintu keluar kecil di depan yang memancarkan cahaya redup, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. "Aku menelepon pasanganku." Melambaikan seruling bambu di tangannya, Dokter Peri tersenyum, "Elang biru peringkat pertama. Binatang ajaib terbang." Mendengar kata-katanya, Xiao Yan merasa sedikit curiga. Ketika dia melihat Dokter Peri mengangguk, kegembiraan muncul di wajahnya. Mereka diselamatkan. Sayangnya, masih ada satu kotak batu lagi yang belum dibuka. Dokter Peri dengan cermat mengikuti Xiao Yan saat dia berkata dengan menyesal. "Lupakan. Jangan terlalu serakah. Jika kami memiliki kesempatan di masa depan, kami akan mengambilnya kembali." Ekspresi dingin muncul di wajahnya. "Haha, aku awalnya khawatir tentang hari-hari latihan yang sulit di depan." Tanpa diduga, orang-orang ini telah memberikan beberapa hiburan. "Baiklah Wolfhead Mercenary Company, selama waktu yang akan saya habiskan di pegunungan Magic Beast, saya akan bermain dengan Anda." Saat dia berlari di sepanjang terowongan, cahaya dari pintu keluar menjadi semakin terang. Sesaat kemudian, lingkungan mereka tiba-tiba menjadi cerah, terang, bulan keperakan dan bintang-bintang yang tersebar muncul di depan mata mereka. Setelah muncul di pintu keluar, Xiao Yan dengan cepat menarik Dokter Peri dan bersandar di dinding batu. Tatapannya diam-diam mengamati puncak tebing dan menemukan banyak sosok di atasnya membawa obor dan berpatroli di daerah itu. "Benar-benar ada sesuatu yang menunggu kita di sini." Xiao Yan melampiaskan amarahnya sebelum meletakkan telinganya di tanah. Segera dia berkata dengan murung, "Pengejar kami tiba. Di mana binatang ajaib terbang milikmu itu?" Mata Dokter Peri mengamati langit malam. Sekali lagi, dia meletakkan seruling bambu di mulutnya. Suara aneh itu diam-diam menyebar di langit. Menjerit. Tidak lama setelah suara peluit dilepaskan, pekikan tajam terdengar di langit malam. Dengan bantuan cahaya bulan, Xiao Yan dapat melihat bayangan kabur dari seekor elang tua yang besar dengan tubuh berwarna biru subur di dekat daerah pegunungan di depan. Itu terbang dengan cepat dan dalam beberapa saat, melayang dari tepi bawah tebing. "Ayo pergi." Melihat kedatangan Blue Eagle, Dokter Peri menghela nafas dan melambai pada Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mengangguk, dia berbalik dan melihat beberapa sosok di dalam gua. Dengan tawa dingin,
Tangannya memeluk pinggang sempit Dokter Peri dan melompat, mendarat di punggung Blue Eagle yang besar. Xiaolan, ayo cepat. Begitu mereka berada di tubuh elang, dokter kecil buru-buru mendesak. Mendengar suara Dokter Peri, Blue Eagle segera mengepakkan sayapnya. Embusan angin besar lewat dengan suara gedebuk. Setelah itu, bersama dengan dua orang di punggungnya, elang itu naik ke langit. Tembak jatuh. Menatap duo yang benar-benar berhasil menaiki elang biru, 10 tentara bayaran plus yang muncul di pintu masuk gua buru-buru berteriak kepada rekan-rekan mereka di atas tebing. Siu, siu siu, TL, suara anak panah. Mendengar teriakan dari bawah, puncak tebing kebingungan sesaat, tapi segera setelah hujan anak panah tiba-tiba terbang melintasi langit, dengan segera membidik elang biru. Saat dia menatap hujan anak panah, Xiaoyan sedikit terkejut tetapi tepat saat dia akan menangkisnya, elang biru di bawahnya tiba-tiba menggoyangkan sayapnya dan angin kencang hijau muda bertiup, segera menyebabkan gelombang pertama panah jatuh ke kedalaman di bawah tebing. Saat Dokter Peri berjongkok, angin kencang menyebabkan rambutnya yang panjang menjadi berantakan. Dengan tangannya yang seputih bunga bakung dengan lembut membelai tubuh elang biru, dia tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, "Kita sekarang aman." Fiuh. Berat mendesah, Xiaoyan lemah duduk di atas tubuh elang biru itu. Melihat ke bawah untuk menatap hutan yang surut dengan cepat, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya, ini adalah pertama kalinya dia terbang begitu tinggi. Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi lunak, pertempuran yang sangat intens dari sebelumnya telah membuatnya sangat lelah. Duduk di atas elang biru, Xiaoyan melihat ke bawah ke gua, menatap tajam ke arah Muli yang saat ini sedang didukung oleh tentara bayaran lain di pintu masuk gua. Kedua tatapan itu bertemu di langit malam, masing-masing tersenyum sinis, tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh yang mereka miliki satu sama lain. Saat elang biru secara bertahap terbang menjauh, Xiaoyan menarik tatapan kematiannya dan menoleh untuk melihat Dokter Peri. Dia bertanya, "Kemana Anda berencana untuk pergi?" Saat jari-jarinya merapikan beberapa helai rambut halus di dahinya, angin yang bertiup langsung ke arah mereka menyebabkan pakaian Dokter Peri untuk menguraikan sosoknya, memperlihatkan lekuk indah yang telah disembunyikan sebelumnya. "Saya kembali ke kelompok pengumpulan obat." Dokter Peri berkata dengan sombong. "Kau masih akan kembali. Muli itu juga bisa kembali." Mendengar kata-katanya, Xiaoyan bertanya, agak heran. Asteris terkekeh asteris, begitu aku kembali ke kelompok pengumpul obat, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dokter Peri dengan ringan tersenyum saat dia berkata. Dengan reputasi yang dia miliki di kota Qingshan, Muli tidak akan berani bergerak padanya kecuali dia ingin menimbulkan kemarahan tentara bayaran di kota. Selanjutnya, begitu kita kembali ke kota Qingshan, dia bahkan lebih berani untuk tidak bergerak. Kekuatan rumah 1000 obat tidak lebih lemah dari mercenari kepala serigala. Selain itu, para pemimpin dari dua kelompok tentara bayaran besar lainnya juga berutang budi padaku. Jika seperti itu, maka lakukan seperti yang kamu inginkan. Dengan ringan menganggukkan kepalanya, Xiao tahu seberapa populer Dokter Peri dari tatapan yang digunakan tentara bayaran untuk melihat Dokter Peri. Karena itu, dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya. Bagaimana denganmu? Memutar kepalanya, Dokter Peri tersenyum saat dia bertanya. Saya, hehehe, aku tidak akan kembali. Saya tidak memiliki popularitas seperti yang Anda lakukan dan jika Muli ingin membunuh saya, tidak ada yang akan turun tangan untuk menghentikannya. Terlebih lagi, dengan kekuatan yang telah aku tunjukkan, anak itu pasti akan mencoba mencari cara apapun untuk membunuhku. Jadi, saya tidak bisa mengembalikan kota kecil Qingshan. Xiaoyan terkekeh saat dia dengan erat mencengkeram bulu elang biru. Kau ingin pergi? Mendengar kata-kata ini, Dokter Peri dengan agak ragu bertanya. Meninggalkan. Hei, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti lari dengan ekor di antara kedua kakiku. Dalam waktu dekat saya akan berlatih di Magic Beast Mountain Range untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, saya akan menemukan mercenaris kepala serigala untuk perlahan-lahan melunasi hutang saya. Xiaoyan menyeringai kejam saat dia menyatakan. Komandan tentara bayaran kepala serigala adalah Dousi Bintang 2, jika Anda berencana untuk membalas dendam, Anda harus berhati-hati. Dokter Peri terdiam beberapa saat sebelum diam-diam memperingatkan Xiaoyan. Tenang, bukannya aku belum pernah melihat Dousi sebelumnya. Dengan santai menggerakkan tangannya ke sana kemari, Xiaoyan tertawa acuh tak acuh. Pada saat itu, bahkan seorang Dadousi seperti Jia Laibi telah menghancurkan klannya oleh Xiaoyan.
Melihat kepercayaan diri pada Xiao Yan, Dokter Peri hanya bisa menganggukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Memutar kepalanya, dia mengarahkan Blue Eagle untuk terbang menuju pegunungan. Di bagian belakang elang, saat suasana hati berangsur-angsur menjadi sunyi, keduanya perlahan merenungkan sikat dekat mereka yang menarik dengan kematian. Hei, kamu anak nakal, tidak buruk. Untuk benar-benar mampu melarikan diri dari skenario berbahaya itu dengan biaya yang begitu minimalis, itu sudah agak melebihi harapan saya. Petik 2. Saat Xiao Yan memejamkan matanya untuk memulihkan Qi, tawa puas Yao Lao tiba-tiba terdengar di benaknya. Setelah mendengar Yao Lao akhirnya berbicara, Xiao Yan mengerutkan kening sebelum mengerang ke Yao Lao dalam benaknya, saya pikir Anda telah menghilang. Haha, bocah, kamu sangat picik. Jika saya tidak membiarkan Anda secara pribadi mengalami bahaya semacam ini, bagaimana potensi Anda bisa meledak? Yao Lao tertawa terbahak-bahak sambil terus berbicara, selanjutnya, bagaimana perasaan melepaskan batasan? Tidak buruk. Xiao Yan menggosok hidungnya sambil berkata dengan sombong. Hei, apakah kamu ingin balas dendam? Tawa Yao Lao seperti rubah tua yang berbahaya, penuh dengan bujukan. Kapan Anda pernah melihat saya diganggu tanpa pembalasan? Karena bajingan itu ingin aku mati, bagaimana aku bisa melepaskannya? Meskipun Xiao Yan memiliki senyum kecil di wajahnya, ada kilatan dingin di matanya. Kamu telah mendengar apa yang dikatakan nona kecil itu? Komandan tentara bayaran kepala serigala adalah Dou Si Bintang 2. Yao Lao tertawa sebelum melanjutkan, jadi jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus maju ke Dou Si secepat mungkin. Tentu saja, selama ini aku akan diam-diam berlatih di pegunungan Magic Beast. Tidak peduli metode pelatihan sulit apa yang digunakan guru, saya akan mengatasi semuanya. Xiao Yan mengangkat bahu. Haha bagus. Karena Anda memiliki tekad seperti ini, saya akan menggunakan metode tercepat tanpa dampak negatif untuk menjadikan Anda seorang dosi. Yao Lao segera menjadi senang ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Benci benar-benar obat terbesar untuk memajukan kemajuan seseorang. Setelah berputar-putar di langit untuk beberapa saat, elang akhirnya melipat sayapnya saat mendarat di puncak bukit. Area kelompok pengumpul obat berada di bawah kami dan karena kamu tidak akan kembali, aku akan menempatkanmu di sini. Tunggu sampai besok sebelum kamu pergi sendiri, tidak apa-apa. Menatap api unggun di bawah, Dokter Peri berkata sambil menoleh untuk tersenyum ringan pada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengepalkan kedua tinjunya dan mengangkatnya ke arah Dokter Peri dan dengan senyum cerah, dia menjawab, kalau begitu mari kita berpisah di sini, ketika kita bertemu berikutnya, waktu yang lama mungkin telah berlalu. Ya, dagu putih salju Dokter Peri mengangguk ringan saat dia sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya mengambil sekantong kecil obat dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Meskipun keefektifan bubuk obat ini tidak besar, seharusnya cukup untuk perlindunganmu. Petik 2. Menerima tas yang masih menyimpan sedikit kehangatan dari tubuhnya, Xiao Yan merasa agak tergerak. Sejujurnya, Dokter Peri dan dia hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, belum lagi dia juga tanpa malu-malu mengambil setengah dari harta yang seharusnya hanya miliknya. Meskipun dia menyelamatkannya saat mereka melarikan diri, dalam situasi seperti itu, pria manapun akan melakukan hal yang sama. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tersenyum sebelum mengangguk. Dia melambai ke arah Dokter Peri dan kemudian berbalik untuk berjalan menuju hutan yang gelap. Sampai jumpa lagi. Ketika kita bertemu berikutnya, aku akan menghancurkan kelompok tentara bayaran yang buruk itu untuk kita berdua. Hehe, aku akan menunggu. Dengan kedipan mata yang menawan, Dokter Peri tertawa. Dia menyaksikan sosok pemuda itu perlahan memudar ke dalam kegelapan sebelum menoleh ke arah Kam, mengucapkan dengan suara lembut namun dingin, Muli, tunggu dan lihat saja. Dendam seorang wanita lebih menakutkan daripada yang bisa Anda bayangkan. Petik 2. SL. Kemarahannya tidak mengenal batas dan kebenciannya akan berlangsung selama-lamanya, yang tersisa hanyalah pikiran yang bertanya-tanya apa itu belas kasihan. Dengan seringai dingin, Dokter Peri sekali lagi melompat ke Blue Eagle sebelum perlahan-lahan berputar ke bawah dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan malam. Saat dia perlahan memudar, sinar fajar pertama keluar dari cakrawala, menyinari tenda putih. Ketika Dokter Peri terbangun dari tidurnya, dia mendengar gangguan di luar tendanya disertai dengan suara yang memuakkan dan familiar. Niat jahat muncul dalam senyum kemerahan dan kecilnya dan dengan lesu turun dari tempat tidurnya, dia mengganti pakaiannya sebelum perlahan berjalan keluar dari tenda.
Di luar tenda, 7 atau 8 tentara bayaran saat ini menjaga pintu masuk dengan ketat. Pada saat ini, tentara bayaran ini melarang seorang pria muda masuk dengan wajah serius, tetapi ketika mereka melihat Dokter Peri keluar, mereka bergegas untuk menyambutnya. Asteris terkeke asteris, Tuan Muda Muli, mengapa Anda mencoba menerobos masuk ke tenda saya pagi-pagi sekali? Saat dia menghiasi beberapa tentara bayaran dengan senyum kecil, Dokter Peri memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada Muli yang memiliki ekspresi yang agak tidak nyaman di wajahnya. Haha, tidak banyak, hanya saja sudah larut dan saya pikir saya akan datang untuk memanggil Dokter Peri untuk melanjutkan perjalanan kita. Tatapan Muli menyapu area di belakang Dokter Peri dan tidak menemukan apa-apa. Dia mengerutkan alisnya sebelum tersenyum saat dia berkata. Dengan ringan menganggukkan kepalanya, Dokter Peri melambaikan tangan untuk mengirim beberapa tentara bayaran. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan tersenyum sambil menatap Muli. Tuan Muda Muli, belalang menguntit jangkrik tanpa menyadari Oriole di belakang. Menjadi Oriole adalah strategi yang hebat. Sayang sekali belalang itu terlalu licik. Muli tersenyum, ekspresinya menjadi dingin. Sekali lagi menyapu pandangannya ke tenda di belakang Dokter Peri saat dia dengan dingin berkata, saya tahu bahwa sejak Anda kembali ke sini, saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda, tetapi target saya bukanlah Anda. Serahkan Xiao Yan dan aku tidak akan mempersulitmu lagi. Dia pergi. Dokter Peri merentangkan tangannya dan tersenyum saat dia berkata. Kiri. Mata Muli menarik diri saat ekspresinya berubah lebih buruk. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa dia akan dengan bodohnya kembali ke perkemahan, kan? Dengan mencibir, Dokter Peri menatap tentara bayaran di sekitarnya yang sudah bangun. Tentara bayaran ini adalah pelindungnya, selama mereka di sini, Muli tidak akan berani bergerak padanya. Orang celaka. Muli bersumpah, menarik napas dalam-dalam, dia mengutuk, sejak dia memasuki pegunungan Magic Beast, dia akan menemui akhir yang lebih cepat. Dokter Peri mengabaikan kutukannya sementara sudut mulutnya yang kemerahan dan kecil sedikit terangkat ke atas, matanya yang indah penuh ejekan. Nona Dokter Peri, kita hampir selesai mengumpulkan bahan obat, akankah kita kembali? Seorang anggota kelompok pengumpul obat dari rumah 1000 obat dengan cepat berjalan sebelum dengan hormat melapor ke Dokter Peri. Oke, mari kita berangkat. Dokter Peri tersenyum saat dia memiringkan kepalanya, menyapukan matanya yang indah ke seluruh perkemahan. Dia tiba-tiba berkata dengan nada lembut, semuanya, karena mercenaris kepala serigala telah bertemu dengan beberapa masalah kecil, saya ingin mengundang semua orang untuk membantu mengambil alih pekerjaan mereka sebagai pengawal pribadi saya. Apakah ini mungkin? Setelah mendengar kata-kata Dokter Peri, tentara bayaran, yang awalnya terkejut, tiba-tiba melemparkan barang-barang di tangan mereka dan buru-buru bergegas menuju Dokter Peri dengan gembira. Muli menatap Dokter Peri yang dengan senang hati mengatur pasukan tentara bayaran, sudut mulutnya sedikit berkedut, dia tahu bahwa ini adalah cara Dokter Peri untuk melindunginya. Setelah mengatur penjaga pribadinya, Dokter Peri menoleh untuk melihat Muli yang belum beranjak dari posisi semula. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Muda Muli, ketika Xiao Yan pergi, dia meminta saya untuk membantunya menyampaikan pesan kepada Anda. Selama dia menyerahkan semua yang dia dapatkan di gua, aku bisa melepaskan fakta bahwa dia melukaiku. Muli mencibir dan berkata, haha, Tuan Muda Muli, kamu salah. Apa yang Xiao Yan ingin saya katakan adalah bahwa, dia akan kembali. Dengan senyum lembut, Dokter Peri dengan lembut berkata. Kulit di sekitar mata Muli menegang saat dia menghela nafas, niat membunuh terlihat jelas di alisnya. Itu hanya beberapa saat kemudian sebelum dia dengan dingin mengangguk, bagus, selama dia mampu bertahan di pegunungan Magic Beast, aku akan menunggu pembalasannya. Selesai berbicara, Muli dengan keras mengayunkan lengan bajunya dengan marah sebelum membawa beberapa pria di bawahnya untuk meninggalkan tempat itu. Saat dia menatap Muli yang pergi, ekspresi tersenyum di wajah menawan Dokter Peri berangsur-angsur berubah saat rasa dingin yang familiar melintas di mata indah itu. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menyapu rambut hitam halus di dahinya sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung yang tinggi di belakangnya. Saat sinar fajar menyinari puncak gunung, sosok pemuda yang berdiri dengan bangga tampak terlihat. Xiao Yan berdiri di puncak gunung saat dia menatap tentara bayaran yang pergi, memutar kepalanya dari sisi ke sisi perlahan. Dia dengan kuat mencengkeram tinjunya dan mencibir, nak, tunggu saja aku. Tuan muda ini akan mengingat semua yang terjadi tadi malam dan ketika kita bertemu berikutnya,
aku akan memastikan untuk membalasmu 2 kali lipat. Menghirup udara pagi yang segar dan sejuk, Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan, membawa pedang hitam, dia berjalan menuju hutan lebat tanpa melihat ke belakang. Dia tahu bahwa kesulitan yang sebenarnya baru saja dimulai. Tanda pisah 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 tanda pisah. Di udara segar dan bersih hutan, Xiao Yan tengkurap sambil bersembunyi di rumput, daun kering di atas tubuhnya memungkinkan dia untuk disembunyikan dengan aman, melakukan upaya besar untuk menekan napasnya ke tingkat terendah, napasnya tampak benar-benar menghilang. Tubuhnya diam seperti batu sementara matanya menembus rerumputan dan menatap tajam serigala merah raksasa yang perlahan berjalan ke arahnya. Hari ini sudah hari kedua sejak Xiao Yan berpisah dari Dokter Peri. Selama 2 hari ini, dia terus melakukan perjalanan menuju pusat pegunungan Magic Beast. Menurut kecepatannya, dia sekarang seharusnya berada di bagian tengah dari pegunungan Magic Beast. Selama 2 hari ini, Xiao Yan bertemu lebih dari 10 serangan dari binatang ajaib, di mana ia meraih 2 kemenangan. Adapun sisanya, mereka berakhir di dia melarikan diri untuk hidupnya. Namun, meskipun dia berlari berkali-kali, pertempuran hidup dan mati dengan binatang ajaib membantu Xiao Yan untuk memancarkan rasa haus darah yang asli. 2 hari terakhir ini, Xiao Yan terus mencoba mencari lokasi pelatihan yang diminta Yao Lao tetapi belum menemukan lokasi yang sesuai. Dengan demikian dia hanya bisa terus bergerak dan berani menghadapi bahaya dari serangan binatang ajaib saat dia melanjutkan cara bertahannya yang berhati-hati. Serigala merah raksasa di depan Xiao Yan adalah serigala api peringkat 1 yang matang. Kekuatannya sebanding dengan Douze bintang 6 manusia. Dalam banyak perkelahian dengan binatang ajaib sebelumnya, dia telah bertemu dengan serigala api sebelumnya, tetapi karena pembatasan yang ditempatkan oleh pedang berat di punggungnya, dia akhirnya melarikan diri. Dengan jari menyentuh tanah dengan ringan, Xiao Yan menatap serigala merah raksasa yang sudah dalam jangkauan tangan. Tubuhnya tiba-tiba sedikit melengkung, mempertahankan posisinya sebentar. Kemudian, seperti busur yang ditarik, dia melesat keluar dari rerumputan seperti kilatan petir, menyebabkan daun-daun kering terbang ke atas dan memenuhi udara sebelum perlahan-lahan melayang kembali. Tubuh Xiao Yan melewati dedaunan yang jatuh untuk sampai di belakang serigala raksasa. Mengepalkan tinjunya dengan erat, dengan energi ki yang keras, tinju itu menghantam punggung serigala raksasa itu dengan keras. Ledakan oktan. Saat gema teriakan ke dalam memudar, energi ki yang sangat besar menyebabkan serigala raksasa merintih saat tubuhnya tersapu dengan kejam selama lebih dari 10 meter di tanah sebelum akhirnya menabrak batang pohon. 4 anggota tubuhnya menegang saat mencoba melawan sebelum akhirnya, dengan enggan melunak dalam kekalahan. Dengan telapak kakinya menginjak tanah, Xiao Yan menghela nafas panjang. Setelah berada dalam posisi merayap untuk waktu yang lama, lengan dan kakinya menjadi sedikit mati rasa. Memutar kepalanya, dia dengan cepat berjalan dan menarik belati kecil dari pinggangnya, dia memotong kepala serigala raksasa itu. Tiba-tiba, kristal merah kecil muncul di depan matanya. Oh! Inti ajaib. Xiao Yan menatap dengan bingung pada kristal merah ini. Segera setelah dia dengan senang hati mengekstraknya, tidak peduli sedikit pun tentang darah dan darah kental. Membersihkannya dari pakaiannya, ini adalah batu ajaib pertama yang dia dapatkan dalam 2 hari. Setelah mengeluarkan batu ajaib, Xiao Yan melemparkan mayat serigala ke satu sisi. Dia mengangkat kepalanya untuk mencoba dan mendapatkan bantalannya sebelum berlari menuju suara samar air. Dengan gesit melewati lapisan demi lapisan cabang di hutan, Xiao Yan dengan cepat melakukan perjalanan untuk waktu yang singkat sebelum garis pandangnya tiba-tiba melebar di depannya. Suara gemuruh dari air terjun menyebabkan kegembiraan liar memenuhi wajahnya. Saat dia melangkah melewati pohon raksasa terakhir, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam pada pemandangan yang muncul di depan matanya. Dalam pandangan Xiao Yan, air terjun besar yang tampak seperti dilapisi lapisan perak jatuh dari puncak gunung yang tinggi. Air menabrak batu raksasa menyebabkan uap memenuhi udara. Di kedua sisi air terjun ada beberapa dinding gunung yang terjal. Di dinding gunung, setiap gua yang terbentuk secara alami menyebabkan Xiao Yan sangat gembira. Selama dia menumpuk beberapa batu di pintu masuk gua, dia bisa menahan binatang ajaib. Tidak akan pernah lagi dia harus khawatir bahwa dia akan menemukan ular berbisa buas di sisinya ketika dia bangun dari pelatihannya. Akhirnya menemukan tempat latihan terbaik, Xiao Yan bergumam sebelum dia membuka tangannya lebar-lebar dan menghirup udara yang jenuh dengan uap air dalam-dalam.
Menggosok hidungnya, telapak tangan Xiaoyan berbalik saat dua gulungan muncul di tangannya. Kedua gulungan ini diperoleh oleh Xiaoyan di gua dan karena keadaannya yang berbahaya selama 2 hari terakhir, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya secara detail. Sekarang dia telah menemukan tempat yang aman, dia akhirnya bisa tenang dan mulai mempelajari gulungan itu. Bab 119, Sayap Awan Ungu. Melompat melintasi lembah, Xiaoyan dengan santai menuju ke air terjun. Tatapannya dengan hati-hati memindai daerah sekitarnya dan hanya setelah menemukan bahwa tidak ada binatang ajaib di dekatnya, dia akhirnya menghela nafas lega. Sesampainya di dinding gunung yang terjal, Xiaoyan membutuhkan waktu lama dalam memilih gua yang berjarak 4 hingga 5 meter darinya. Dengan hati-hati memanjat bebatuan yang licin, Xiaoyan seperti monyet yang lincah dan dengan cepat menyelinap ke dalam gua yang telah dia pilih sebelumnya. Itu agak dingin di dalam gua dan tidak terlalu kecil, jelas lebih dari cukup bagi Xiaoyan untuk tinggal di sini sendirian. Dengan penuh perhatian menyapukan pandangannya ke lantai di dalam gua, Xiaoyan tidak menemukan tanda-tanda bahwa binatang ajaib pernah ada di dalam gua. Dengan itu dia akhirnya merasa tenang. Dia membersihkan gua dengan cepat sebelum mengeluarkan beberapa perlengkapan berkemah dari cincin penyimpanannya dan membangun tempat tidur yang lembut dan kering. Setelah menyiapkan barang-barang penting, Xiaoyan menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk gua sehingga hanya satu orang yang bisa melewatinya pada satu waktu. Karena dia akan menghabiskan banyak hari di sini, masalah keamanan sangat penting. Menyelesaikan tugas ini, Xiaoyan bertepuk tangan untuk menghilangkan kotoran di atasnya. Saat dia menatap gua yang agak gelap, dia merenung sejenak dan kemudian mengeluarkan 3 batu bulan yang dia ambil dari gua harta karun dan meletakkannya di lekukan di dinding. Segera cahaya lembut menyebabkan gua menjadi cerah. Saat dia melihat gua yang benar-benar baru, Xiaoyan menyeringai dan duduk di ranjang empuk sambil menghela nafas panjang. Segera setelah itu, dia menyilangkan kakinya dan membentuk segel latihan dengan kedua tangan, perlahan memulihkan Douqi yang telah dia gunakan dan kelelahan mental plus fisik dari 2 hari perjalanan yang terus-menerus dan tergesa-gesa. Saat Xiaoyan terdiam, napasnya berangsur-angsur stabil dan siklus sempurna dari inhalasi dan embusan napasnya terbentuk. Setiap kali siklus pernapasan berganti, benang energi samar terbentuk di udara di sekitar tubuh Xiaoyan dan mengikuti napas Xiaoyan mengalir ke tubuhnya. Dan setelah jalur Qi-nya memurnikan energi itu disimpan ke dalam Qi Vortex di perut bagian bawahnya. Saat ia diam-diam berlatih, pikiran Xiaoyan tenggelam ke dalam tubuhnya. Dengan inner view yang menakjubkan, dia dapat dengan jelas melihat Douqi yang mengalir di tubuhnya. Pikirannya melewati beberapa jalur Qi inti sebelum akhirnya tiba di daerah perut bagian bawah. Sebagai dasar dari Douqi, Vortex perlahan berputar seperti yang terlihat di depan matanya. Sekali lagi melihat Qi Vortex yang ajaib ini, Xiaoyan merasa sedikit bersyukur. Setelah hampir 1 tahun pelatihan, Qi Vortex putih susu seukuran ibu jari dari saat dia baru saja maju menjadi Douze telah berubah menjadi warna kuning muda karena metode Qi. Selain itu jauh lebih luas dari sebelumnya. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa konsentrasi Douqi di Qi Vortex lebih dari 10 kali lebih kuat dari aslinya. Menatap Douqi kuning muda yang terus mengalir dari jalur Qi ke Qi Vortex, Xiaoyan samar-samar tersenyum saat pikirannya perlahan menarik diri dari bagian dalam tubuhnya. Hanya ketika Douqi di dalam tubuhnya telah pulih sepenuhnya, Xiaoyan membuka matanya. Dengan malas memutar tubuhnya, tubuh Xiaoyan sekali lagi terasa segar. Mengepalkan tinjunya dengan erat, Xiaoyan bisa merasakan bahwa karena latihan pahit baru-baru ini, kekuatannya saat ini perlahan-lahan meningkat dari keadaan Douze bintang 5 saat ini menuju bintang 6. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan lagi, dia akan bisa memasuki level bintang 6. Dan ketika saatnya tiba, jika dia menghilangkan batasan pedang berat dan bersama dengan beberapa jenis teknik Xuan level Do, adalah mungkin baginya untuk melawan Douze bintang 8. Tentu saja ini hanya jika kelas teknik Do yang dikuasai bintang 8 Douze berada di bawah kelas Xiaoyan. Bagaimanapun, metode Qi Xiaoyan adalah yang terendah dari Huang, ini adalah satu-satunya kelemahannya. Setelah memulihkan energinya ke tingkat normal, Xiaoyan membalik telapak tangannya dan sebuah gulungan hitam muncul di tangannya. Ini adalah teknik Do terbang Xuan tinggi. Terbang melintasi langit adalah impian setiap orang, dan sehubungan dengan pemikiran terbang bebas melintasi langit, Xiaoyan juga sangat tertarik. Terbang adalah cara terbaik untuk melarikan diri. Jika mereka tidak memiliki elang biru dokter peri kecil malam itu,
kesulitan dari keduanya untuk melarikan diri dari tebing yang terkepung akan meningkat tajam. Di benua Douki, mengubah Douki menjadi sayap adalah hak yang hanya bisa dimiliki oleh praktisi kuat doang ke atas. Selebihnya, mereka hanya bisa menatap ke langit dan menghela nafas. Namun Xiaoyan secara kebetulan memperoleh teknik dou terbang langka yang memungkinkannya melepaskan diri dari batasan yang dimiliki orang lain. Menggenggam gulungan itu dengan kedua tangan, Xiaoyan menjilat bibirnya dan melepaskan tali yang mengikat gulungan itu sebelum perlahan membukanya. Saat gulungan hitam pekat itu terbuka, dua sayap elang hitam pekat yang membuatnya sedikit gemetar muncul di depan matanya. Karena sepasang sayap elang ini dilukis pada gulungan itu, ukurannya tidak terlalu besar. Namun mereka samar-samar memancarkan kehangatan. Melihat pemandangan misterius ini, itu jelas bukan hanya gambar sederhana. Sayap elang berwarna hitam gelap dengan awan ungu yang samar-samar terlihat. Jika diperhatikan dengan seksama, sepasang sayap itu sebenarnya seperti baja hitam, memiliki tekstur logam jenis khusus. Bulu-bulu di sayap elang memancarkan kehangatan lembut dan ketika Xiaoyan dengan ringan meniupnya, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir. Di bawah angin sepoi-sepoi, bulu-bulu di sayap elang tiba-tiba berkibar seolah-olah itu nyata. Itu adalah pemandangan yang sangat ajaib. Saat tatapannya menyapu sayap elang, mata Xiaoyan tiba-tiba berhenti pada barisan kata di satu sisi dan mengedipkan matanya, dia dengan lembut melafalkan kata-kata itu dengan keras. Awan ungu Blackfire Eagle, Magic Beast tipe terbang peringkat 5. Menurut legenda, ia memiliki garis keturunan dari burung phoenix di zaman kuno. Kecepatan terbangnya adalah yang tercepat di antara semua binatang sihir tipe terbang. Secara alami, itu licik dan kejam, sangat sulit ditangkap dan hanya hidup di daerah pegunungan berkabut di utara benua. Petik 2. Peringkat 5 binatang ajaib. Terkejut, Xiaoyan menelan ludah, yang tidak kurang dari seorang praktisi manusia doang. Nama teknik dou ini adalah sayap elang, juga dikenal sebagai sayap awan ungu. Butuh 3 tahun bagi saya, penulis, dan beberapa teman untuk berhasil menangkap elang api hitam awan ungu. Kemudian, dengan menggunakan metode rahasia untuk mendapatkan kedua sayap, kami akhirnya berhasil membuat gulungan ini yang memungkinkan seseorang untuk mempelajari teknik dou terbang. Menjelang akhir hidup saya membuat teknik dou ini menggunakan douki. Ingat ini, itu hanya bisa dipelajari oleh satu orang. Sungguh orang yang berani, untuk benar-benar berani menangkap binatang sihir terbang tingkat doang. Xiaoyan mendecakkan lidahnya 2 kali saat dia berseru kaget, agak penasaran pada tingkat kekuatan apa orang yang telah meninggalkan benda-benda ini. Saat tatapannya menjauh dari kata-kata kecil, Xiaoyan dengan hati-hati mengulurkan telapak tangan dan dengan ringan menyentuh sepasang sayap elang hitam pekat yang sedikit ungu. Mengapa ini terasa, seolah-olah itu adalah artikel asli? Rasa bulu di telapak tangannya menyebabkan Xiaoyan sangat kagum. Sekali lagi dengan lembut membelainya dengan telapak tangannya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, dia menarik tangannya dan terkejut, dia berkata dengan suara serak, ada jiwa di sayap elang ini. Persepsi spiritual Xiaoyan sangat luar biasa dan ketika dia menyentuh sayap elang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwa brutal dan mengamuk tersembunyi di dalam sayap elang. Memang ada jiwa yang tersembunyi tetapi itu adalah jiwa yang tidak memiliki kesadaran. Sebuah suara tua dan heran tiba-tiba terdengar dari cincin di jari Xiaoyan. Tidak sadar, bingung, Xiaoyan bertanya dengan skeptis. Saya pikir ini disebabkan oleh metode rahasia yang digunakan untuk membuat teknik dou tipe terbang di masa lalu. Oh, mengeluarkan jiwa dan sayap binatang sihir tipe terbang dari binatang itu sebelum akhirnya menyatukan mereka. Tentu saja, perpaduan semacam ini perlu dipasangkan dengan metode yang unik dan rahasia, hanya dengan begitu teknik dou yang sebenarnya dapat dibuat. Tidak heran teknik dou terbang tidak lagi diturunkan sekarang. Proses pembuatan teknik dou mengharuskan Anda untuk mengetahui hal yang eksentrik seperti itu. Yao Lao menyuarakan pikirannya saat dia tertawa dengan nada membosankan. Lalu, seharusnya tidak ada efek negatif dari mempelajari hal ini kan? Xiaoyan bertanya dengan agak khawatir. Jiwa yang kamu rasakan barusan seharusnya milik elang awan ungu itu dan setelah lelah selama bertahun-tahun, yang tersisa dari kecerdasannya adalah naluri binatang buas. Selama seseorang menjaga dirinya sendiri saat menggunakan gulungan itu, seharusnya tidak ada masalah. Yao Lao tertawa saat dia menasihati Xiaoyan. Hanya setelah mendengar kata-kata Yao Lao,
Xiao Yan menghela nafas lega, dia memang agak takut bahwa dia akan dikendalikan oleh jiwa elang awan ungu jika dia berlatih teknik, setelah semua kecerdasan dari binatang ajaib peringkat 5 tidak lebih rendah dari manusia. Sekali lagi mengarahkan pandangannya ke sayap elang hitam pada gulungan itu, Xiao Yan membaca instruksi pada prosedur latihan beberapa kali. Alisnya sedikit berkerut, dia dengan lembut berkata, gulungan itu mengatakan bahwa ketika berlatih teknik, jiwa elang awan ungu di dalam sayap mungkin akan menyerang orang yang berlatih. Jika dia mampu menahan serangan jiwa, maka dia akan bisa terus berlatih. Jika tidak, orang itu harus menyerah untuk berlatih teknik ini. Fiu, sepertinya jika aku berencana untuk berlatih teknik dou terbang ini, akan ada beberapa bahaya. Xiao Yan menghela nafas sebelum menghela nafas tanpa daya. Tentu saja, untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus membayar harganya. Yao Lao berkata dengan nada serius sambil tersenyum dan melanjutkan, mengingat kekuatan jiwamu, kamu tidak perlu terlalu khawatir diserang oleh jiwa Purple Cloud Eagle. Meskipun dulunya peringkat 5, sekarang hanya jiwa yang rusak yang tidak bisa berbuat banyak. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi dan akhirnya membuat resolusi sambil perlahan merentangkan telapak tangannya. Kedua telapak tangan bergerak ke gulungan dan dengan ringan menekan sayap yang lembut, Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam dan tidak terburu-buru menutup matanya. Tak lama setelah Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di sayap, dari dalam sayap elang, jiwa elang tirani tiba-tiba meraung dengan kicauan menusuk yang menyebabkan jiwa bergetar. Kicauan itu menembus gulungan itu dan mengikuti jalan melalui telapak tangan Xiao Yan dan seperti bor, itu dengan putus asa menghantam pikirannya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengalami serangan jiwa, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat kulitnya berubah beberapa warna menjadi lebih putih. Konsentrasi, lindungi pikiranmu, biarkan menyerang. Dari dalam cincin, Yao Lao berteriak, sambil menggertakkan giginya saat dia mengangguk. Persepsi spiritual Xiao Yan membentuk dirinya menjadi beberapa lapisan. Perlindungan di sekitar pikirannya, memungkinkan dia untuk akhirnya bisa menahan serangan menusuk jiwanya. Seolah-olah bisa melihat bahwa kicauan jiwa tidak berpengaruh, jiwa elang awan ungu terdiam sesaat sebelum kehadiran brutal tiba-tiba memaksa jalan melalui gulungan yang menggali langsung ke kedalaman pikiran Xiao Yan. Tenangkan pikiranmu, jangan biarkan itu mengendalikan emosimu. Atau kamu akan direduksi menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Suara berat Yao Lao terdengar pada saat yang tepat. Sekali lagi menghela nafas dalam-dalam, Xiao Yan dengan ketat menjaga pikirannya, tidak berani membiarkan kehadiran brutal itu menyerang bahkan tingkat sekecil apapun. Pertukaran antara jiwa ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum elang awan ungu perlahan mundur dengan kekalahan. Meskipun kekuatan Xiao Yan jauh dari mampu menandingi Magic Beast kelas 5, setelah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saat ini, sudah tidak ada perbedaan antara Purple Cloud Eagle ini dan binatang buas yang lumpuh. Ketika binatang buas seperti kehadiran brutal akhirnya menarik diri dari gelombang pikirannya, tubuh sakit Xiao Yan segera runtuh. Wajah pucatnya terlihat sangat lelah. Bentrokan jiwa semacam ini jauh lebih menguras tenaga daripada bentrokan tubuh fisik. Apakah ini dianggap sukses? Xiao Yan bertanya sambil menyeka keringat dari alisnya. Ya, kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk berlatih teknik ini. Xiao Yan merasa puas dengan kata-kata ini, tertawa, dia sekali lagi meletakkan kedua telapak tangannya di sayap elang. Kali ini, dia tidak menerima serangan jiwa dan mengerucutkan bibirnya. Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan mengikuti instruksi pada gulungan itu saat perlahan mulai mengalir. Sesaat kemudian, Dou Qi di Xiao Yan mengalir ke lengannya dan secara bertahap masuk ke telapak tangannya. Ketika Dou Qi muncul di tengah telapak tangan, sayap elang pada gulungan hitam tiba-tiba menyala, ungu dan hitam. Mereka bersinar lebih terang dan lebih terang sebelum akhirnya berubah menjadi dua sinar cahaya hitam keunguan kecil saat mereka masuk ke telapak tangan Xiao Yan. Setelah dua sinar kecil, cahaya hitam keunguan masuk ke tubuh Xiao Yan, mereka mengikuti jalur Qi dan mengalir sampai mereka mencapai jalur Qi di punggung Xiao Yan sebelum mereka tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk secara tak terduga memaksa jalan mereka untuk mengukir dua jalan kecil baru. Kedua jalur Qi baru ini tumbuh dari jalur Qi utama dan hanya ketika mereka mengulurkan tangan untuk membuat jalan keluar di bagian belakang tubuh, mereka perlahan menghentikan pertumbuhannya. Di dunia luar, Xiao Yan masih terganggu oleh hilangnya sayap elang. Tiba-tiba dia menjerit keras sementara keringat mulai mengalir di dahinya saat dia menggenggam kedua tinjunya erat-erat.
Dengan terengah-engah, dia mendesis, mengutuk, apa yang dilakukan makhluk sialan ini. Tubuhnya meringkuk saat dia berbaring di tempat tidur, Xiaoyan menggigit bibirnya menyebabkan aliran darah mengalir keluar dari mulutnya. Setelah bertahan beberapa saat lebih lama, Xiaoyan akhirnya tidak bisa lagi menahan rasa sakit dari jalur qi-nya yang merobek diri mereka sendiri dan dengan demikian dia kehilangan kesadaran. Bab 120, Memurnikan Api Teratai Setan. Ketika Xiaoyan sadar kembali, dia merasakan sakit yang samar di sekujur tubuhnya, seperti ditusuk oleh jarum. Dia mengelus cincin penyimpanan di jarinya dan mengeluarkan botol giok kecil. Memiringkan botol, dia meneteskan beberapa tetes cairan merah muda ke mulutnya. Setelah mengkonsumsi cairan merah muda dengan sifat mati rasa, Xiaoyan merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya perlahan menghilang. Dia duduk dan mengambil gulungan hitam, hanya untuk menyadari bahwa semua kata dan gambar sayap elang telah menghilang. Xiaoyan menatap gulungan kosong itu dan mengedipkan matanya dengan bingung. Tiba-tiba, dia menanggalkan dan mengeluarkan sepotong cermin kristal dari cincin penyimpanan dan, dengan bantuan cahaya yang dipantulkan, dia memperhatikan bahwa sepasang tato sayap elang hitam seukuran telapak tangan tanpa sadar muncul di punggungnya. Apakah ini sayap elang awan ungu? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang agak tidak pasti. Dou qi di tubuhnya mengalir menuju dua jalur qi yang telah dibuat dengan paksa dan ke dalam tato di punggungnya. Setelah menerima dou qi yang ditransmisikan, tato hitam pekat itu segera memancarkan cahaya ungu samar. Akhirnya, itu berubah menjadi sepasang sayap yang kokoh. Ukuran sayap elang hitam juga melebar dari seukuran telapak tangan menjadi sekitar setengah kaki panjangnya. Xiaoyan ingin tahu melihat sepasang sayap elang dengan garis ungu saat dia berpikir untuk memindahkannya. Sebuah gaya angkat kecil diciptakan di bawah tubuhnya tapi itu terlalu kecil untuk mengangkatnya dari tanah. Untuk terbang menggunakan sayap awan ungu, dibutuhkan dou qi dalam jumlah besar. Dengan kekuatan Anda saat ini dan kurangnya latihan Anda mengendalikan sayap, saya khawatir Anda hanya bisa meluncur dalam jarak pendek. Melihat tindakan Xiaoyan yang agak lucu, Yao Lao tidak bisa menahan tawa. Xiaoyan menyeringai dan menganggukkan kepalanya. Sejak awal, dia tidak menyangka bisa langsung terbang. Hasil kecil yang dia miliki saat ini sudah sangat memuaskan. Bagaimanapun, semuanya harus dilakukan secara perlahan. Ketika Xiaoyan berhenti mentransfer dou qi, sayap elang di punggungnya sekali lagi terletak di punggungnya dan berubah kembali menjadi tato hitam pekat dari sepasang sayap elang. Xiaoyan secara bertahap dan malas meregangkan punggungnya sebelum menyimpan gulungan hitam kosong di depannya. Keheningan singkat menyusul. Kemudian dia sekali lagi mengeluarkan gulungan yang sangat tua dari cincin penyimpanan. Setelah mengukur gulungan kuno yang tampak kekuningan, Xiaoyan menggosokkan kedua tangannya. Bagi tetua kuno untuk menyembunyikan ini di tempat rahasia seperti di antara celah tulang, sangat mungkin bahwa ini bukan barang biasa. Xiaoyan melepaskan gulungan itu sebelum perlahan-lahan menyebarkannya. Namun, ketika dia melihat interiornya, dia sedikit membeku. Apa ini? Di depan matanya ada perkamen yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang sedikit menguning. Di atasnya, ada banyak garis yang tampak digambar tanpa bentuk atau urutan apapun. Xiaoyan perlahan menelusuri salah satu garis dengan jarinya tetapi tidak menemukan apapun saat akhirnya mencapai tepi perkamen. Omong kosong macam apa ini? Xiaoyan berkata dengan cemberut saat dia menatap benda rahasia yang memiliki penampilan seperti jimat ini. SL, jimat mengacu pada jimat Tao. Cincin hitam di jarinya sedikit bergetar dan Yao Lao muncul. Yang terakhir menyapu pandangannya ke perkamen yang tampak kuno, menyatukan alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya, seperti pecahan peta. Peta, dan yang terfragmentasi. Mendengar kata-kata Yao Lao, Xiaoyan memutar matanya. Minatnya langsung mati. Mengabaikan ketidaktertarikan Xiaoyan, Yao Lao perlahan membentangkan seluruh perkamen dan mempelajarinya dengan cermat. Ketika tatapannya mendarat di sudut bawah perkamen di mana gambar buram dari sesuatu yang muncul seperti lotus, wajahnya tiba-tiba berubah. Sekali lagi, dia membungkuk dan dengan hati-hati mempelajari gambar misterius berbentuk lotus. Objek berbentuk teratai tampak agak kuning dan buram, mungkin karena usianya. Namun, penampilan umumnya masih terlihat. Seluruh lotus berwarna hitam, dengan nyala api hitam tipis yang tampak menggumpal di permukaan. Ketika dilihat dengan serius, seluruh lotus memberikan perasaan seperti iblis. Guru, apakah Anda menemukan sesuatu?
Xiao Yan sedikit terkejut setelah menyaksikan sikap Yao Lao. Setelah bersamanya begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao menunjukkan sikap seperti itu. Ini, jangan bilang bahwa ini adalah pemurnian api setan teratai. Setelah menatap tajam pada teratai hitam yang aneh dan mempelajarinya dengan cermat, Yao Lao tiba-tiba bergumam keheranan. Memurnikan api setan teratai. Xiao Yan mengedipkan matanya dengan ragu sebelum sebuah ide akhirnya muncul di benaknya. Dia menyelidiki, apakah ini api surgawi? Ya, ini adalah salah satu api surgawi dan ini adalah yang paling misterius di antara peringkat api surgawi. Yao Lao menganggukkan kepalanya dengan serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Api iblis teratai pemurnian, berada di peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Ia memiliki kemampuan khusus untuk membersihkan segalanya. Objek apapun yang sedikit terpapar padanya akan dibersihkan menjadi ketiadaan, kekuatan yang sangat menakutkan. Jenis api surgawi ini sangat langka dengan hanya sekitar 2 atau 3 bunga yang ada, tetapi tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Saya tidak tahu siapa yang sebenarnya merekam keberadaan mereka tetapi tidak ada yang pernah melihat nyala api ini. Satu-satunya alasan saya dapat mengenalinya adalah karena saya beruntung menemukan beberapa petunjuk kasar tentang hal itu ketika saya mencari api surgawi. Cek, jangan beritahu saya bahwa peta ini akan mengarah ke api iblis pemurnian lotus. Yao Lao berseru sambil menatap perkamen yang tampak kuno itu dengan kaget. Sayang sekali ini hanya fragmen peta. Dengan informasi yang tidak jelas seperti itu, kami tidak memiliki harapan untuk menemukannya. Minat Xiao Yan telah melonjak tetapi ketika dia ingat bahwa itu hanya sebagian dari peta, dia merasa menyesal. Sudah cukup beruntung untuk menemukan informasi kecil tentang api setan teratai bersih ini. Bahkan jika Anda berhasil menemukan nyala api sekarang, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Mari kita lakukan dengan lambat. Anda mungkin menemukan fragmen peta lainnya di masa depan. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika Anda berhasil menelan api iblis pemurnian teratai, sulit untuk memprediksi ke tingkat mana mantra api Anda akan berevolusi. Bukankah yang tertinggi adalah tingkat Tian tinggi? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bergumam. Itu mungkin tidak benar. Yao Lao tertawa pelan sebelum tiba-tiba terdiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara lembut, benua Doqi sangat besar. Setelah Anda mencapai tingkat tertentu, Anda secara alami akan menyadari betapa besarnya itu. Untuk Anda saat ini, lebih baik jujur mendaki dari bawah. Jangan lupa bahwa hanya pasukan mercenari kepala serigala kecil sudah cukup untuk membuat Anda babak belur. Petik 2. Xiao Yan menatap Yao Lao yang misterius dan tanpa daya menganggukkan kepalanya. Dia menggosok bibirnya dan berkata, siapa yang tidak memanjat dari bawah? Yao Lao tersenyum dan dengan sedikit gemetar, berubah menjadi aliran cahaya yang kembali kering. Saat dia melakukannya, dia tertawa untuk terakhir kalinya, beristirahatlah untuk hari ini. Mulai besok dan seterusnya, kita akan memulai pelatihan. Mendengar ini, Xiao Yan menyentuh wajahnya dan menyeringai, aku menantikannya. Sinar matahari yang hangat menyinari daratan. Di bawahnya, air terjun besar melonjak ke depan dengan sekuat tenaga, akhirnya berubah menjadi garis keperakan saat mengalir turun dari tebing seperti naga yang marah. Seketika, raungan bergema di seluruh lembah kecil. Berdiri di bawah air terjun, Xiao Yan menghirup udara lembab dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan air terjun besar yang menjulang tinggi. Di dalam dadanya, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Di tanah kosong di belakang Xiao Yan, puluhan tiang kayu ditempelkan ke tanah. Sekitar 2 meter di atas mereka, ada 10 batang kayu plus lainnya yang tergantung di cabang-cabang tinggi, bergoyang ke segala arah ketika angin kencang bertiup. Cincin hitam itu sedikit bergetar dan Yao Lao dengan goyah keluar darinya. Dia tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat lusinan batang kayu. Dengan tatapan sedikit meminta maaf, dia memandang Xiao Yan, menunjuk ke balok kayu dan tersenyum, setiap pagi mulai sekarang, kamu akan melatih balok kayu ini. Saya akan memanipulasi lock gantung ini untuk menyerang Anda. Anda harus menghindarinya dan Anda tidak diizinkan untuk melepaskan pedang yang berat. Oh, saya hampir lupa. Anda sudah mulai menyebutnya, penguasa suan berat. Ketika Anda menghindar, Anda tidak diizinkan untuk menghapus penguasa suan berat. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan menggunakan Vacuum Hand atau Fire Palm. Mendengar ini,
Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit, wajahnya dipenuhi dengan keinginan. Dia cukup percaya diri tentang kecepatan menghindarnya. Apakah kamu ingin mencoba? Melihat ekspresi Xiao Yan, Yao Lao tiba-tiba tersenyum dan berkata. Senyum itu agak licik. Jika kamu bersedia, mengangkat bahunya, kaki Xiao Yan melangkah dari tanah, mendorong tubuhnya dengan elegan ke salah satu batang kayu. Tubuhnya yang tinggi memberinya disposisi yang sedikit lebih unggul saat dia melambaikan tangannya ke arah Yao Lao dan berkata, ayo. Biarkan saya melihat betapa sulitnya hal yang dirancang guru ini sebenarnya. Kamu memiliki sikap yang baik. Biarkan saya melihat berapa banyak kayu yang dapat Anda tahan. Mengangguk sambil tersenyum, Yao Lao melambaikan lengan bajunya. Angin kencang bergegas keluar dari lengan baju. Segera, salah satu dari 10 ditambah batang kayu yang bergoyang secara acak di udara meluncur ke arah Xiao Yan. Tekanan samar yang dipancarkan dari balok kayu yang dilemparkan menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi serius. Matanya terkunci pada balok kayu yang mendekat sebelum dia tiba-tiba membungkuk. Batang kayu itu dekat dengan punggungnya karena terbang melewatinya dengan berbahaya. Sebelum dia sempat pulih dari membungkuk, balok kayu lain melesat ke arahnya. Xiao Yan melangkah ke tiang kayu di bawah kakinya dan mencoba melompat untuk menghindari balok kayu. Wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia menyadari bahwa kaki yang dia gunakan untuk menginjak tiang kayu itu tampak menempel di sana. Perubahan tak terduga itu mengguncang Xiao Yan. Namun, kekuatan mentalnya cukup bagus. Dia dengan bebas memanipulasi Douqi di tubuhnya dan dengan cepat memindahkannya ke kakinya. Sekali lagi, dia melangkah dengan berat dan kakinya akhirnya dibebaskan. Pada saat yang sama, dia menghindari 2 batang kayu lain yang menuju ke arahnya. Meskipun Xiao Yan berhasil menghindari serangan itu, kakinya tersangkut di tiang kayu ketika balok kayu kelima meluncur ke arahnya. Akhirnya, dengan kejam menjatuhkannya dari tiang kayu. Melihat Xiao Yan yang mengerang di tanah, Yao Lao bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Apa yang kamu lakukan pada tiang kayu itu? Xiao Yan menggosok dadanya yang bengkak saat dia mengerang. Tiang-tiang kayunya dilapisi lem hitam. Setiap kali Anda bergerak, Anda perlu menggunakan Douqi untuk mengatasi lengketnya. Jika tidak, Anda tidak akan menghindar tepat waktu dan tersingkir. Oleh karena itu, Anda harus terus menjaga aliran Douqi di tubuh Anda saat menghindar. Setelah mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama, Anda akan mendapatkan banyak. Yao Lao samar-samar tersenyum. Benda ini di sini dimaksudkan untuk melatih kelincahan dan kendalimu terhadap Douqi. Yao Lao berbalik. Menunjuk ke tiang kayu dan tersenyum.